Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini seringkali kita dengar, tetapi apakah kita sungguh menghidupinya? Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang menghindari masalah, atau berbahagialah orang yang diam saja. Ia berkata pembawa damai. Itu berarti ada tindakan aktif, ada usaha, ada keberanian, ada pilihan sadar untuk menghadirkan damai di tengah-tengah dunia yang penuh perselisihan. Kalau kita melihat realita di sekitar kita, mudah sekali menemukan pertengkaran. Di rumah tangga, orang tua dan anak bisa saja berbeda pendapat. Di tempat kerja, ada konflik antar rekan. Bahkan di media sosial, perdebatan bisa memanas hanya karena perbedaan pandangan. Dunia ini memang haus damai, tetapi sayangnya banyak orang justru memilih membalas marah dengan marah, benci dengan benci, bahkan luka dengan luka. Nah, di sini panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan tidak meminta kita menjadi penonton dalam pusaran konflik, tetapi hadir sebagai pembawa damai. Namun, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan dengan Allah. Seringkali, sumber konflik itu justru ada di dalam hati kita, karena kita menyimpan luka, amarah, iri, ataupun kecewa. Hati yang tidak tenang akan mudah menularkan ketidaktenangan. Karena itu, kita perlu datang kepada Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Bapa di kayu salib. Kasih Kristus sanggup memulihkan hati kita. Saat hati kita sudah dikuatkan oleh pengampunan dan kasih Tuhan, barulah kita mampu menyalurkan damai itu kepada orang lain. Nah, yang kedua, jadilah pribadi yang mau mendengar bukan hanya berbicara. Salah satu alasan konflik terjadi adalah karena orang ingin didengar, tetapi enggan mendengar. Padahal, telinga yang mau mendengar bisa menjadi jembatan untuk mendatangkan damai. Ketika kita sungguh mendengarkan orang lain dengan hati, kita sedang menunjukkan kasih Kristus. Yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Roma pasal 12 ayat 18, Paulus menulis, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu berarti kita diajak untuk menahan diri, tidak ikut menambah api, tetapi justru menjadi air yang meredakan. Kadang orang berpikir bahwa menjadi pembawa damai berarti kita kalah. Tidak, justru disitulah kita sedang menunjukkan bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Yesus sendiri. Ia adalah Raja Damai di sepanjang hidupnya di dunia. Ia tidak hanya mengajarkan damai, tetapi menghadirkannya. Ia duduk makan bersama orang berdosa, ia merangkul orang yang ditolak. Ia bahkan rela disalibkan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Di kayu salib, Yesus tidak membalas ejekan dengan ejekan, tetapi berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah puncak dari pembawa damai, yaitu pengampunan yang lahir dari kasih. Sekarang pertanyaannya, apakah kehadiran kita membawa damai atau justru menambah masalah? Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi pembawa damai memang tidak mudah. Kadang kita harus mengalah, kadang kita harus menahan kata-kata yang sebetulnya ingin kita lontarkan, kadang kita harus memilih diam ketika orang lain menantang, tapi justru disitulah sukacita itu lahir. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena di sini berarti kita akan mengalami sukacita sejati, sukacita yang tidak tergantung situasi, melainkan lahir dari ketaatan kepada Allah. Kiranya mulai hari ini kita tidak hanya puas dengan disebut sebagai orang baik, tetapi sungguh dikenal sebagai anak-anak Allah yang menghadirkan damai. Mari kita membawa damai di rumah tangga, gereja, di tempat kerja, bahkan di dunia maya. Dunia sedang menunggu apakah ada anak-anak Allah yang hidup berbeda, yang memilih untuk mendamaikan dan bukan untuk memecah belah. Biarlah kita sungguh menjadi garam dan terang
menghadirkan kesejukan dan kasih Kristus dimanapun kita berada. Amin. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini kami diingatkan kembali apa yang sebenarnya harus kami lakukan sebagai anak-anak Kristus. Bantu kami Tuhan, tuntun kami dan kuatkan kami supaya kami bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.